Hai semua, ketegangan antara Indonesia dan Malaysia bukan hal baru. Selalu ada gesekan, mereda, lalu muncul kembali. Namun kali ini, Malaysia tampaknya kembali mengandalkan Inggris sebagai pelindungnya. Mereka masih berharap pada kekuatan lama, seolah-olah hubungan historis dengan Inggris bisa memberikan jaminan perlindungan mutlak. Sementara itu, Indonesia justru mengambil langkah yang lebih strategis dengan memperkuat kemitraan bersama Rusia dan Tiongkok. Ini bukan sekedar mencari perlindungan, tetapi membangun posisi yang lebih kokoh dalam geopolitik global. Jika Malaysia masih berpikir seperti anak kecil yang berlari mengadu kepada orang tua angkatnya, maka Indonesia telah matang dan berani memainkan strategi besar di tingkat internasional. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam memperkuat hubungan strategis dengan negara-negara besar. Kemitraan dengan Rusia dan Tiongkok meliputi sektor perdagangan, militer, dan infrastruktur. Di sisi lain, Malaysia tetap mengandalkan Inggris dan sekutunya dalam perjanjian pertahanan FPDA atau Five Power Defense Arrangement. Namun pertanyaannya, apakah Inggris benar-benar akan turun tangan jika terjadi konflik? Kenyataannya, Inggris memiliki kepentingan sendiri dan mereka tidak akan terlibat kecuali ada keuntungan besar yang bisa diperoleh. Sementara itu, Indonesia semakin memahami permainan ini. Kita tidak lagi menggantungkan diri pada mantan penjajah, melainkan menentukan arah sendiri dengan menjalin hubungan dengan negara-negara yang memiliki kepentingan strategis di Asia Tenggara. Dalam bidang pertahanan, Indonesia jauh lebih siap. Kita terus memperkuat militer dengan pembelian jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia, memperluas kerjasama pertahanan dengan Tiongkok, dan membangun infrastruktur pertahanan yang lebih canggih. Sementara Malaysia masih berharap pada Inggris dan sekutunya. Mereka harus mempertimbangkan kenyataan bahwa perang itu mahal. Satu rudal saja bisa bernilai jutaan dolar. Apakah Inggris rela mengeluarkan dana besar untuk membela Malaysia? Apakah Malaysia sendiri siap membiayai konflik? Indonesia di sisi lain tidak menunggu bantuan. Kita membangun kekuatan sendiri, memastikan bahwa pertahanan kita mandiri dan tidak tergantung pada siapapun. Perdebatan di media sosial antara warganet Indonesia dan Malaysia semakin memanas. Beberapa pihak di Malaysia menuding Indonesia terlalu agresif dalam kebijakan ekonomi dan infrastrukturnya. Tapi sejak kapan kemandirian dianggap sebagai agresi? Jika Indonesia berkembang lebih cepat, apakah itu kesalahan kita? Malaysia seharusnya melihat kemajuan Indonesia sebagai inspirasi, bukan ancaman. Kita tidak lagi menjadi negara yang hanya menyediakan bahan baku murah bagi negara lain, melainkan negara yang membangun industri sendiri dan mengembangkan teknologi mandiri. Jika Malaysia merasa tertinggal, solusinya bukan mencari cara untuk menghambat Indonesia, melainkan memperbaiki diri dan mengikuti arus perubahan global. Ke depan, tantangan bagi Indonesia masih besar, terutama dalam bidang ekonomi, diplomasi, dan politik domestik. Kita sudah berada di jalur yang benar, tetapi masih ada banyak hal yang perlu diperkuat. Ekonomi kita tumbuh stabil, namun kita harus mengurangi ketergantungan pada impor dan mempercepat hilirisasi industri. Dalam diplomasi, kita harus lebih aktif mengambil peran di ASEAN dan menjadi pemimpin di kawasan. Sementara dalam politik domestik, kita harus memastikan persatuan nasional tetap terjaga agar tidak terpecah oleh kepentingan asing. Indonesia tidak lagi bisa dianggap remeh. Malaysia boleh terus mengandalkan Inggris, tetapi dunia akan melihat siapa yang lebih siap menghadapi tantangan global. Dan jawabannya jelas, Indonesia. Kita bukan hanya bertahan, tetapi melangkah maju, menentukan arah, dan mengambil tempat sebagai pemimpin di Asia Tenggara dan dunia. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat.
Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.